di teras di Udayana. Ada di sebentar, di kursi di dekat jalan di Udayana. Di sana posisinya saya lagi sendiri jam 8. Terus kalau nggak salah ini Agus datangnya jam 9. Dia nyamperin saya. Awalnya dia bilang gini, permisi mbak, saya bukan pengemis mbak, jangan takut, saya ini orang baik, saya cuma mau nanya, berhak nggak saya hidup menurut mbak? Ya udah, setelah itu saya jawab iya berhak, tapi banyak orang yang lihat saya, yang bully saya, sampai saya mau bunuh diri. Itu gimana mbak? Terus saya nasihatin Agus inilah. Nah setelah itu dia bilang berterima kasih ke saya. Setelah berterima kasih, dia bilang kalau sebenarnya saya ini ngeprank, saya ini Agus yang viral itu, saya nggak mau kata-kata tanpa pembuktian. Kemudian dia suruh saya cari akun YouTube-nya. Nah di sana keluar kalau dia bisa main Drum. Iya, sama main itu yang pakai kaki. Yang alat-alat musik juga ya Iya. Mbak ya? Alat. Ya, alat-alat musik. Terus dia juga suruh saya buat ke Instagramnya, nyari Instagramnya. Di sana juga ada foto dia sama cewek, dia bilang ke itu istrinya di Instagram. Nah setelah itu kami ngomong-ngomong, terus dia berterima kasih, katanya karena saya udah menyelamatin hidupnya. Terus dia mau kasih saya imbalan, dia mau beliin saya es di sana pas di Udayana. Tapi saya nolak karena porsinya di sana, saya juga nggak mau menerima pemberian dari dia. Terus nggak, saya nggak mau, saya punya uang, saya bilang. Tapi dia bilang ini buat menghargain saya, berarti kalau kamu nggak terima mbak, ini nggak menghargain saya. Terus dia ke penjual es yang di seberang jalan. Nah tapi baliklah dia duduk dekat saya. Setelah itu penjual esnya ini nggak datang buat ngasih es ini. Terus si Agus ini bilang gini, pasti dia ngira saya ini pengemis. Persis sekarang dia bilang kalau esnya udah habis, padahal masih banyak katanya. Terus benar, penjual esnya ini bilang kalau esnya udah habis setelah Agus bilang gitu. Nah terus dia bilang emang gitu orang-orang di sini, gak ada yang menghargai saya, sakit hati saya. Dia buat seolah-olah dirinya itu menyedihkan. Nah di sana saya kasihan ke Agus ini. Terus dia ngajak saya pindah tempat, di tempat yang ada orang menghargai dia. Sini kalau nggak salah namanya Taman Sangkaryang. Dia ngajak saya ke Taman Sangkaryang, tapi awalnya saya nolak, soalnya saya nggak tahu jalan pulang. Soalnya saya juga orang baru, saya nggak tahu jalan di sana. Terus pas sudah di Taman Sangkaryang, ternyata di sana banyak yang kenal dia. Terus saya bilang gini, lihat kan di sana banyak, di sini banyak yang lihat yang kenal saya. Nah setelah itu adalah taman bermain di Taman Sangkaryang. Di sana ada orang lagi mesra-mesraan, dia liatin saya, lihat itu. Saya nggak suka banget sama cewek yang kan di sana pastinya orang ini lagi mesra-mesraan sama cowok. Saya nggak suka banget sama cewek-cewek yang jual diri, yang murahan banget dipegang sama cowok. Terus saya bilang mungkin mereka suami istri. Nggak mungkin, kalau gitu lupanya tahu saya, katanya Agus ini. Setelah itu saya duduk sama dia di Taman Sangkaryang. Nah di sana saya mereka pulang, tapi saya nggak jalan pulang. Terus tadi sempat di Taman Udayana itu kan interaksi sama Agus. Terus dia tahu tempat tinggal saya sama Agus. Terus dia bilang mau nganterin saya pulang karena udah malam juga. Ya udah, saya mau dianterin sama dia. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa kalau sama saya orang baik mbak, nggak mungkin saya apa-apain mbak, sementara saya nggak punya tangan. Nah setelah itu naiklah ini kan di motor. Terus keliling jalan ini udah lama banget, tapi nggak sampai ke tempat saya. Terus saya bilang ayo cepetan saya mau pulang. Terus dia bilang gini, kayaknya saya sakit, kita istirahat dulu, katanya. Nah sampailah ada di gang kecil. Di sana gang kecil banget dan sepi di sana. Dia ngajak saya ke sana. Terus saya nggak mau, soalnya saya takut di sana gangnya kecil sama sepi. Nah saya sampai saya bilang nggak mau, itu besar sampai kayak suara teriak. Terus didengar sama warga. Nah adalah warga di sekitaran sana di sana. Terus Agus ini karena ada warga, dia suruh saya putar balik. Yuk balik katanya. Terus
ayo antar saya pulang, soalnya ini udah malam banget kan, ayo antar saya pulang, saya bilang. Terus Agus ini bilang, kita istirahat dulu, kaki saya sakit, temenin saya dulu istirahat, kaki saya sakit, saya nggak bisa ngantar kamu pulang. Nah karena saya kasihan juga sama dia, akhirnya sampailah di ada homestay, di sana dia mau istirahat kan. Terus pas sudah registrasi itu kan dia katanya mau minjam uang saya, dia mau minjam uang saya separuh uangnya. Sudah saya kasih pinjam juga separuh buat bayar homestay ini. Nah sampai di homestay itu penjaga homestay juga kayak agak gimana ya, lihat saya kayak heran gitu. Di dalam homestay ini dia nyuruh saya kunci pintu homestay, tapi saya nggak mau. Terus dia bilang kalau kita ditahu nanti kita bakal dinikahin. Dia nanya saya bakal dinikahin, kan saya nggak mau nikah sama dia. Terus dia kan disuruh saya rebahan di ranjang gitu, ranjang homestay, tapi saya terus posisinya HP saya mati daya. Terus habis ini itu kan rebahan, terus mepet ke saya. Di sana saya nyalain HP diam-diam. Terus pas sudah nyala HP diam-diam, dia nyadar kalau saya nyalain HP, terus langsung lari ke kamar mandi. Nah sebelumnya kan Agus ini lembut aja cara ngomongnya, intonasi ngomongnya ke saya. Pas sudah sampai kamar mandi itu, kamu ngapain di kamar mandi? Oh ngapain itu? Kamu mau ngapain itu? Pokoknya di sana dia ngomong kasar sampai sumpah serapah gitu kan saya. Nah terus di sana juga saya sempat dorong-dorongan kamar mandi itu, kan saya dari dalam, dia ngedorong kamar mandi itu. Tenaganya kuat, walaupun dia nggak punya tangan. Dia ngedorong-dorong kamar mandi sampai itu kamar mandi yang bawah itu rusak, sampai sempat hampir kebuka. Langsung saya dorong lagi. Nah di sana saya telepon teman saya buat jemput saya. Pas itu keluarlah dari homestay itu, saya di parkiran. Terus Agus ini di tempat registrasi. Di sana di tempat registrasi dia bilang, kembaliin uang saya. Sebelum itu pas di kamar mandi dia juga bilang, saya bakal kasih kamu pergi, tapi kasih saya uang dulu katanya.